Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kedatangan kita di majelis ini atau di mushola ini senantiasa diridhoi oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat, barokah di dini wa dunya wal akhirah. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui menghidupkan ilmu, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat darinya baik di dunia maupun di akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'rillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa syuhabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'rillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa amina wa amatina, khususan abawai man fi hadzal majlis al-ahya'i minhum wal amwat wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanillah musannifadal kitab Ibnu Athaillah As-Sukandari wa man syaraha Imam Sarqawi wa jamil ladzina yaqra'una kitabahuma min awali tasnifi ila ma sya'allah rahmatullah alaihi wa qaddasallahu syirahum. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi 'alaina wa jami' ikhwanina fillah wa li sifai wa li salamati dini wa dunya wa akhrahum. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim. 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 Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharain amin. Nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma. Nikmatani dua nikmat. Ma kharaja tiada keluar apa mawjudun perkara yang terwujud anhuma dari keduanya. Wala budda likulli mukawwanin, dan wajib bagi tiap-tiap sesuatu yang tercipta minhuma dari keduanya. Nikmatul ijad, yaitu nikmat diwujudkan. Wa nikmatul imdad, nikmat diberi bantuan. Jadi ada dua nikmat, apapun yang terwujud di alam semesta ini tidak akan keluar dari keduanya. Semuanya pasti keluar dari dua nikmat itu. Dan segala sesuatu yang terwujud di alam semesta ini pasti terwujud dari keduanya. Apa? Itu nikmat nikmat diwujudkan dan nikmat diberikan bantuan. Aihuma amatani, artinya kedua nikmat itu umum, likuli mawjudin, bagi tiap-tiap yang terwujud. Apa saja yang terwujud pasti keluar dari dua nikmat itu. Wala budda likuli mukawwanin, dan harus bagi tiap-tiap yang tercipta, mawjudin artinya terwujud. Minhuma, dari keduanya dua nikmat. Aihuma lazimatani, artinya dua nikmat itu saling menetapi, likuli mawjudin, bagi tiap-tiap yang terwujud. Layan faku anhuma mawjudun minal mawjudat, apa saja yang terwujud di alam semesta ini tidak bisa lepas dari keduanya. Apa? Nikmatul ijad, nikmat diwujudkan. Wa nikmatul imdad, nikmat diberi bantuan supaya wujud itu bisa lestari. Al-idhofatul bayan, idhofah di dalam kalimat ini, nikmatul ijad wa nikmatul imdad, itu namanya idhofah bayaniyah. Fa kullu mawjudin bidati ma'dumun, segala sesuatu yang terwujud di dalam zatnya itu ditiadakan. Apapun di alam semesta ini asalnya enggak ada. Maka makhluk itu hukumnya adam, artinya enggak ada. Allah itu sifatnya wujud. Sifat wujud itu hanya milik Allah. Selain Allah adam enggak ada. Loh kok makhluk ini ada, alam semesta ini ada, langit bumi seisinya ini bisa ada. Karena apa? Karena sifat wujudnya Allah, karena Allah memberikan nikmat yang namanya nikmatul ijad, nikmat diwujudkan. Tadinya kosong,
Jadi asalnya manusia itu faqatu dzatiyah. Melarat yang asli, nggak punya apa-apa, nggak berupa apa-apa, ya nggak wujud apa-apa. Lantas sekarang kita ini berwujud dan punya apa-apa. Kepunyaan kita ini hanya kepunyaan majazi, kepunyaan simbolis yang sebenarnya bukan wujud kita sendiri, ya bukan milik kita sendiri, hakikatnya adalah milik Allah. Oleh karena itulah kita ini harus terus-menerus mengakui ketidakadanya kita ini. Tidak wujudnya kita ini harus kita akui yang terus-menerus. Kok wujud pendengaran? Pendengaran itu yang mewujudkan Allah. Jelas pendengaran kita milik Allah. Asal kita bisu nggak bisa ngomong. Oleh Allah dibikin bisa bicara. Loh kok bisa bicara? Bicara wujudnya pembicaraan itu berarti ya miliknya yang mewujudkan, ya miliknya Allah. Ya sampai badan sekujur, zahir, batin, sampai alam semesta ini yang tadinya nggak ada jadi ada. Karena Allah punya sifat wujud, maka Allah mewujudkan alam semesta. Maka Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu yang mewujudkan langit bumi seisinya. Atau Allah itu pelitanya langit bumi seisinya. Yang namanya pelita itu berarti asalnya gelap. Alam semesta ini asalnya gelap. Ya dimaksud gelap itu nggak ada. Oleh Allah disinari dengan asma Allah An-Nur. Akhirnya jadi nampak, jadi wujud. Allah mewujudkan alam semesta ini, itu namanya nikmatul ijad. Kita bersyukur kepada Allah. Asal kita ini dulu apa? Nggak berupa apa-apa. Diawali wujud kita ini sperma. Sperma oleh Allah dikasih nikmat bantuan supaya sperma bisa berubah menjadi sesuatu yang pantas. Ditolong oleh Allah, berubah, akhirnya jadi manusia yang sempurna. Kesempurnaan manusia ini juga milik Allah. Tandanya milik Allah, manusia tidak bisa melanggengkan kesempurnaannya. Gak bisa melanggengkan wujudnya. Wujud manusia, wujud alam ini mesti rusak. Loh kalau rusak berarti ada zat yang mengendalikan wujudnya alam itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pengennya muda terus, nyatanya ya berubah menjadi tua. Pengennya rambutnya hitam terus, nyatanya ya berubah. Loh kalau milik kita pengen hitam terus. Saya pengen sehat terus, sehat beneran mau miliknya. Ternyata ada zat yang menguasai semua itu. Oleh karena itulah kalau manusia itu memang nggak punya wujud pada hakikatnya. Dan wujudnya yang asal mulanya adalah wujud yang hina, menjadi manusia yang sempurna, yang layak, yang pantas, bahkan ahsanut taqwim, paling bagus-bagusnya sosok itu manusia. Tapi harus merasa bahwa diri kita ini sebenarnya wujud kita ini zahir batin miliknya Allah. Jangan sampai timbul sifat sombong, ini milikku. Ya asalnya tidak ada. Loh kalau Allah itu tidak diawali dengan keberadaan, dengan ketiadaan. Allah itu wujud tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau manusia itu, makhluk itu wujud tapi diawali dengan ketiadaan. Asalnya nggak ada, dikun oleh Allah jadi ada. Wujudnya makhluk, wujud kita ini merupakan nikmat yang dinamakan nikmatul ijad, nikmat diwujudkan, dan kita bersyukur wujud kita itu manusia paling bagus dibanding sapi, pantas manusia, dibanding kerbau, pantas manusia, dibanding binatang melata, pantas manusia. Seandainya ya manusia, tapi dikasih tanduk aja kepalanya, pantas kan? Udah nggak pantas. Yang paling pantas manusia.
Mutalasin. Wujud manusia, wujudnya segala sesuatu itu makdumun, ditiadakan. Enggak ada. Mutalasin rusak. Semuanya itu mesti binasa, mesti rusak. Kulit yang lembut suatu saat akan menjadi kulit yang berkerut, rusak. Orang yang gagah suatu saat dia akan menjadi lemah, menjadi loyo, menjadi keropos tulang-tulangnya. Rambut yang hitam akan rusak jadi putih. Nanti suatu saat dikembalikan kepada ketiadaan kembali. Rusak oleh Allah. Oleh karena itulah jangan merasa punya sifat wujud, wujudnya zahir, wujudnya batin, wujudnya ilmu, wujudnya amal, wujudnya ibadah. Semuanya merasa Allah lah yang mewujudkan. Kul min indillah. Katakanlah Muhammad, segala sesuatu itu pada hakikatnya dari sisi Allah. Wa nikmatul ijadi, maka nikmat diwujudkan. Azalan anul adam asabik. Nikmat diwujudkan itu bisa menghilangkan ketiadaan yang dahulu. Asal kita ini enggak ada, lantas diwujudkan oleh Allah, jadi hilang ketiadaannya, jadi nampak. Sesuatu yang asalnya enggak ada, lantas menjadi ada, itu namanya muhdas, sesuatu yang hukumnya baru atau hadis. Segala sesuatu yang baru itu mesti rusak. Allah itu punya sifat qadim. Qadim itu dahulu tanpa ada yang mendahului. Manusia itu sifatnya muhdas, baru. Asalnya enggak ada jadi ada. Fasara maujudan, dengan nikmat diwujudkan, maka alam semesta ini jadi terwujud. Jadi hati kita yang merasa enggak ada, yang dimaksud enggak ada itu merasa semuanya itu milik Allah. Bukan yang dimaksud enggak ada itu enggak ada dalam pandangan mata kita. Dalam keyakinan kita itu merasa semuanya itu miliknya Allah. Karena yang mewujudkan Allah itu yang dimaksud enggak ada. Ada orang sholat. Saya itu sholat. Sudah saya rem-remi, kok makhluk masih kelihatan aja. Padahal mata saya sudah pejamkan. Yang dimaksud memejamkan mata itu mata hatinya yang dipejamkan. Mengembalikan makhluk kepada sifat aslinya. Yang tadinya kita anggap wujud, kita kembalikan kepada sifat aslinya, yaitu Adam. Yang wujud cukup satu, Allah. Yang lainnya itu wujudnya wujud simbolis. Atau wujud pinjaman. Wujud yang enggak lestari. Suatu saat akan disirnakan oleh Allah. Loh, kalau wujudnya bukan miliknya, semuanya milik Allah, ya kita ini isinya bersyukur. Alhamdulillah Allah mewujudkan mata saya. Seandainya Allah enggak mengkun mata saya ini wujud, enggak mungkin mata saya wujud. Alhamdulillah saya bisa melihat. Seandainya Allah enggak mengkun dengan sifat basornya Allah, enggak mungkin saya ini bisa melihat. Isinya bersyukur. Mendengar, alhamdulillah saya bisa mendengar. Seandainya Allah enggak mengkun dengan sifat samanya, enggak mungkin saya mendengar. Semuanya itu anugerahnya Allah, mewujudkan pendengaran, mewujudkan penglihatan, mewujudkan jasad, mewujudkan roh. Semuanya itu jasanya Allah. Kita bersyukur dan itu mahal harganya. Walau dzalika lam yazal ma'duman, seandainya enggak ada nikmat diwujudkan, niscaya makhluk atau yang terwujud ini hilang atau tidak ada yang terus-menerus. Enggak akan ada. Jadi adanya itu karena jasanya Allah. Kita sholat gitu loh. Sholat itu kalau Allah dulu
nggak mungkin sekarang ahli sholat, nggak mungkin. Sholat, alhamdulillah ya Allah, saya bisa sholat. Alhamdulillah saya bisa ngaji. Seandainya ketika saya berupa roh, dulu nggak kau tentukan dengan kunmu, saya tuh ngaji, saya ini sholat, nggak mungkin saya ini bisa ngaji dan sholat, walaupun tuh rumah saya nempel musola. Nempel musola itu kalau nggak ditolong oleh Allah dengan nikmatul imdad, dikasih bantuannya roh, ya berat. Susah, kadang-kala yang rumahnya dekat musola, kadang-kala malah musuhi orang-orang yang sholat, ada nggak? Jengkel sama orang yang sholat, ada nggak? Ada. Rumahnya dekat musola, kadang malah jengkel sama orang yang sholat. Mendengar orang adzan, jengkel. Mendengar orang ngaji, jengkel. Loh, karena memang nggak dikasih bantuan rohnya sama Allah, nggak ditolong. Ya kita ini syukur dengan orang adzan, alhamdulillah. Kok ya udah asar, kok ya udah maghrib, kok ya udah isya, ya Allah. Kira-kira saya tuh umur saya nyampe subuh enggak ya? Kalau saya nggak cepet-cepet sholat jamaah, jangan-jangan nanti umur saya nggak nyampe subuh. Wah, akhirnya cepet-cepet jamaah. Ketika udah jamaah, alhamdulillah ya Allah, saya ini bisa jamaah. Ya Allah, apabila jamaah isya saya ini memang terakhir kalinya, ya Allah, saya nggak kau kasih kesempatan umur saya nyampe subuh, jadikanlah amal saya amal yang kau rahmati. Karena amal apapun kalau nggak kau rahmati pasti amal itu tertolak. Isinya enak gitu loh. Orang ngeluh, dengar orang adzan jengkel, dengar orang ngaji jengkel, serba jengkel. Waktu musola enggak jengkel terus. Memang itu ditolong oleh Allah. Jadi Allah itu nolong. Kadang orang yang jaraknya jauh bisa datang ke sini. Yang nempel tinggal ngelangkah kakinya ya kalau nggak ditolong oleh Allah ya berat. Walaupun sholat jamaah begitu itu loh. Ya udah dikasih iklan bahwa sholat jamaah itu pahalanya 20 derajat ditambah Celcius lagi. Kalau nggak ditolong oleh Allah ya berat. Wah, dimulai saya bisa sesuatu yang tidak terwujud itu nggak dianggap adanya sama sekali. Dulu kita itu ya nggak berupa apa-apa, ya nggak punya apa-apa, kosong melompok. Wala makana dawa wujudi yahtaju ila imdadin ilahiyyah. Yaktadi bako asurati wahai kalihi. Ketika kekalnya wujudnya makhluk ini butuh pertolongan ilahi. Wujud aja kalau nggak ditolong wujudnya supaya bisa langgeng, supaya bisa lestari, supaya bisa sempurna, dia akan rusak. Allah udah mewujudkan. Allah nggak mewujudkan aja, tapi menolong supaya wujud itu bisa lestari, supaya jadi makhluk yang pantas. Yaktadi bako asuratihi wahai kalihi. Maka mengharuskan wujud tersebut tetapnya rupanya dan haikalnya. Haikal itu bentuknya. Supaya wujud itu bisa lestari maka Allah nolong supaya yang diwujudkan itu rupanya jadi bagus, jadi indah. Itu kalau manusia jadi pantas, bentuknya juga pantas. Amat tahu bijal bil manafi lahu, maka Allah menolongnya dengan menarik beberapa kemanfaatan. Wujud itu ditolong dengan menarik beberapa kemanfaatan. Nasi dimasukkan mulut, tiba-tiba diserap oleh usus, lambung, dicerna, akhirnya bermanfaat, bisa jadi vitamin, bisa jadi kekuatan tubuh. Jadi kita itu hanya makan aja. Yang Allah sudah menggerakkan manfaat-manfaat dalam tubuh. Kita makan aja, baca Bismillahirrahmanirrahim, makan
nanti tubuh kita oleh Allah sudah dikasih beberapa kemanfaatan. Makanan kita oleh Allah dirubah dengan ditolong. Makanan itu ada yang menjadi darah. Makanan itu ada yang menjadi daging. Makanan itu ada yang menjadi energi tubuh. Ada yang menjadi penglihatan, ada yang menjadi pendengaran, ada yang menjadi keringat. Siapa yang narik manfaat? Siapa yang nolong? Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, nasi mungkin busuk dalam perut kita. Begitu itu loh yang nggak terasa. Perasaannya itu Allah itu masih nggak nolong aja. Siapa yang berubah? Makanan bisa berubah menjadi energi tubuh yang luar biasa itu siapa? Kita cukup makan, baca bismillah, merasa nasi itu sebenarnya rezeki dari Allah. Kita bacakan bismillah, sudah Allah ngasih manfaat terhadap tubuh kita. Seandainya tubuh kita diwujudkan aja tapi nggak bisa menarik manfaat, ya maka membusuk, hancur, nggak bisa punya perubahan. Bayi terus menerus terlentang. Bayi bisa tengkurap, bisa merangkak, bisa berjalan. Ini karena dalam tubuhnya oleh Allah ditolong dengan menarik beberapa kemanfaatan. Air susunya ibu bereaksi dalam tubuhnya. Wadafil madhari dan menangkal beberapa bahaya. Allah juga menolong menangkal beberapa bahaya dari wujud itu. Di dalam tubuh kita itu ada sel darah putih, ada sel darah merah. Ketika ada penyakit, dengan otomatis sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu punya penangkal. Namanya kekebalan tubuh. Siapa yang ngasih? Allah. Dikasih kekebalan tubuh. Kalau nggak dikasih kekebalan tubuh, kita kena cuaca yang jelas sudah penyok. Ya. Siapa yang ngasih kekebalan tubuh kita? Allah, ditangkal. Kita kena pisau, darahnya ngucur. Tiba-tiba Allah membuat darah itu menggumpal. Supaya apa? Supaya darah tidak mengucur. Dengan menolak, tubuh kita dikasih otomatis nolak supaya darah itu nggak ngucur. Yaitu adanya penggumpalan darah. Jadi tubuh kita itu ada penangkal-penangkal yang ketika penyakit masuk sudah ada yang nangkal. Ada penangkalan jasmani, ada penangkalan rohani. Dalam rohaniah kita ini oleh Allah juga ditolong melalui malaikat-malaikat yang ada dalam tubuh kita, sehingga apabila ada setan-setan atau makhluk-makhluk halus yang mau masuk ke dalam tubuh kita tertolak dengan otomatis. Hanya saja kita nggak ngerasa. Malaikat yang menangkal itu malaikat siapa? Itu namanya malaikat hafadh. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga manusia itu. Ada malaikatnya. Ada yang jaga. Bahkan apabila ada semut itu loh, masuk ke dalam kuping kita, semut itu akan mati. Kenapa? Di dalam kuping kita itu dalamnya ada cairan yang amat pahit, sehingga apabila semut itu menyerap cairan itu, semut itu mati. Loh, nikmat Allah yang kayak begitu itu kadang manusia masih mengeluh, masih enggak bersyukur. Fa nikmatul ijadi azalatil adam misabik. Nikmat mau diwujudkan. Itu menghilangkan sesuatu yang enggak ada. Yang mendahului. Tadinya nggak ada, gara-gara diwujudkan jadi ada. Wa nikmatul imdad azalatil adam al-akhid. Nikmat diberi bantuan itu bisa menghilangkan sesuatu yang tiada, yang menyusul. Seandainya Allah itu hanya mewujudkan saja, tidak dikasih bantuan bisa menarik manfaat, menangkal bahaya, maka wujud itu akan sirna, akan hancur. Karena ketika orang makan, dalam tubuh nggak bisa menarik manfaat makanan itu. Ada kuman nempel, dalam tubuh nggak ada penolaknya. Ini pasti hancur. Jadi Allah itu mewujudkan juga menolong supaya wujud itu bisa terjaga. Itu udah otomatis. Manusia itu isinya hanya bersyukur aja lah.
Kalau diteliti ilmu kedokteran itu sel-sel tubuh itu ada berapa? Mata melihat itu ada urat yang berhubungan dengan otak. Uratnya nyambung ke telinga, nyambung ke hati, itu kayak kabelnya kayak apa? Seandainya berupa kabel. Kaki kesandung, mulut langsung refleks. Aduh, itu juga ada hubungan uratnya. Rasanya kaki bisa nyetrum ke mulut. Mulutnya sampai aduh. Matanya kesetrum nangis. Padahal yang kesandung kakinya ya. Yang jerit mulutnya. Yang nangis matanya. Telinganya denger. Ikut belasungkawa juga. Tangannya otomatis bergerak mijeti. Loh, makanya perumpamaan orang mukmin itu kal jasadil wahid, kayak badan satu badan. Wa abdalat subistimroril wujud. Nikmat diberi bantuan itu menggantikan dengan terus-menerusnya wujud. Loh, bantuannya Allah itu ada dua. Satu namanya nikmatul imdad, dikasih bantuan itu ada dua. Satu, Allah memberikan bantuan jasad supaya jasad ini bisa kuat, supaya jasad ini bisa lestari. Yang kedua, Allah juga memberikan bantuannya roh, yaitu berupa kekuatan ibadah. Roh juga ditolong. Jadi ada namanya bantuannya jasad, ada namanya bantuannya roh. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir berupa kesehatan, rezeki berlimpah. Nikmat batin berupa kekuatan roh. Kita ditolong bisa iman, tauhid, Islam. Itu bersyukur. Seandainya Allah nolong nikmat zahir aja, nikmat batin, iman, tauhid, Islam nggak ditolong, ya kedudukan kita hanya kayak binatang ternak. Hanya mementingkan makan, minum, tidur, kawin, udah. Walau nikmatul ijab lamnya harus saya pun menang ada ilal wujud. Seandainya nggak ada nikmat diwujudkan, maka sesuatu apapun tidak akan keluar dari ketiadaan menuju wujud. Wujudnya alam semesta termasuk wujud kita, wujudnya apapun ini tadinya nggak ada, Allah ngasih nikmat ijab akhirnya jadi ada. Seandainya nggak ada nikmat Allah, nikmatul ijab, maka nggak ada di alam semesta yang terwujud. Karena yang mewujudkan Allah, maka wujudnya alam itu miliknya Allah. Walam yazal ma'duman. Kalau sampai Allah nggak memberikan nikmat mewujudkan, maka alam semesta ini akan terus menerus tidak ada. Yang dimaksud alam itu segala sesuatu selain Allah, itu namanya alam masyiwallah. Walau nikmatul imdad lam yatima wujudul mawjud. Seandainya tidak ada, walaulah misalnya, walaulah nikmatul imdad, kurang lain, lam yatima wujudul mawjud. Seandainya nggak ada nikmat diberi bantuan, maka wujudnya segala sesuatu yang terwujud itu nggak akan bisa sempurna. Sperma tetap aja, sperma nggak akan berubah karena nggak ada pertolongan. Oleh Allah ditolong, yang makan ibunya tapi bermanfaat untuk janinnya. Tolong oleh Allah. Terus ditolong sampai akhirnya jadi jabang bayi dalam kandungan, mulut nggak pernah bisa ngunyah, nggak bisa buka, mingkem terus, tapi ada rezeki yang mengalir sampai akhirnya sempurna.
Loh sekarang ini loh, kita mulutnya bisa buka, bisa nutup, tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, telinga mendengar, mata melihat, tapi kadang-kala masih ngeluh, masih khawatir Allah nggak ngasih rezeki. Loh kalau Allah mau nggak ngasih rezeki itu loh, kita dalam kandungan itu siapa yang nyetor? Kita nggak pernah minta makanan oleh Allah dikasih makanan. Kita nggak pernah minta perlindungan oleh Allah dilindungi. Bayi itu sampai 9 bulan. Allah itu memang Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki tanpa diminta-minta. Lalu sekarang sempurna, kadang masih ngeluh, kadang masih dorat. Apa dorat? Ma itu pangeran. Dorat ya. Loh makanya orang hidup itu harus berpegangan cangkul, pacul. Kalau enggak berpegangan pacul, lepas paculnya jadi dorat. Pacul itu kata orang Jawa, papat ojo sampai ucul. Apa? 1 ilmu syariat, 2 ilmu thariqat, 3 ilmu hakikat, 4 ilmu ma'rifat. Kalau enggak pegangan 4 itu, lepas jadi dorat. Ma itu pangeran. Ngeluh aja hidupnya. Enggak ngerti ilmu yang sempurna. Walam yasika bakau maujudin, dan tidak terjadi atau enggak sah tetap yang terwujud. Seandainya ditolong, ya hancur wujud itu. Sperma itu akan membusuk. Coba sperma keluar, enggak ditaruh di rahim oleh Allah, ya hancur, membusuk. Bal yaqalu fi aqrabi muddatin, bahkan wujud itu akan rusak di dalam masa yang dekat. Kalau enggak ditolong oleh Allah. Wayat makhilu, dan hancur wujud itu. Makanya Allah mewujudkan lantas menolong supaya wujud bisa sempurna. Sampai sekarang ini kita masih ditolong terus sampai ajal kita nanti. Wala farqa fi hadza bainal mukawwanatil uluwiyah wa syubuliyah. Di dalam masalah ini enggak ada perbedaan antara makhluk yang bangsa atas dan bangsa bawah. Makhluk langit sama makhluk bumi sama aja. Kalau Allah enggak mewujudkan dan tidak menolong wujud itu pasti akan hancur. Sumadakar juz'iyan min juz'iyati tilkal kulliyah. Kemudian musonef menyebut bagian dari beberapa bagian tentang keterangan tadi dengan keseluruhan, maka dia berkata an-ama alaika awalan bil ijad wa saniyan bi tawalil imdad. Nanti akan dibahas pelajaran minggu depan insyaallah. Jadi kesimpulannya kita itu harus mengakui bahwa manusia itu diawali dengan ketiadaan, lantas Allah yang mengawali kita menjadi wujud, asalnya enggak ada, lantas diwujudkan oleh Allah. Setelah wujud, Allah nolong lagi, dikasih bantuan supaya wujud itu bisa langgeng. Secara zahir dikasih rezeki jasad, lantas ditolong dikasih rezekinya roh. Ketika mati, jasadnya hancur, karena rohnya ditolong ibadah, maka masih dihitung sesuatu yang hidup, yang berharga. Keyakinan yang begini ini harus kita yakini yang terus-menerus. Merasa asalnya enggak wujud, lantas diwujudkan oleh Allah, lantas Allah terus-menerus menolong wujud kita sampai sekarang ini Allah masih menolong. Inilah yang perlu kita syukuri. Seandainya Allah enggak nolong, entah kita jadi apa. Ya enggak ada. Mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Maryam. Surat Maryam. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Demikianlah Allah berfirman, qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Hal itu adalah mudah bagiku. Wa qad khalaqtuka, sungguh saya telah menciptakanmu min qablu, dari sebelumnya. Walam taku,
syai'an, dan sebelumnya kamu tidak berubah apa-apa, tidak berwujud apa-apa. Qad khalaqtuka min qablu. Saya telah menciptakanmu min qablu dari sebelumnya. Walam taku syai'an. Sebelumnya kamu tidak berubah apa-apa, ya enggak berwujud apa-apa. Lantas oleh Allah diwujudkan. Nah, rasa enggak ada itu sampai sekarang harus kita yakini melalui apa? Bisa melalui ungkapan zikir la ilaha illallah, artinya apa? La maujuda illallah, enggak ada yang terwujud kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha illallah, enggak ada Tuhan selain Allah. Makna yang kedua, la maujuda illallah, enggak ada yang terwujud kecuali Allah. Semuanya wujud di alam semesta ini hanya wujud semu atau wujud majazi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang bertanya masalah ini. Apa kira-kira? Apa kita merasa sebelumnya wujud? Jadi Allah itu awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Kalau luarnya langit ada, luarnya bumi ada, luarnya Dzatullah itu enggak ada. Ya, pokoknya kalau sesuatu itu kalau asalnya enggak ada ya tinggal bersyukur aja ketika ada, ya kan? Enggak bisa sholat, ya bisa sholat itu berarti nikmatul imdad. Alhamdulillah, Allah. Isinya syukur aja. Itulah nikmat yang terbesar, nikmat syukur itu. Makanya Rasulullah itu semakin usianya bertambah, ibadahnya semakin menggebu sampai Aisyah tanya, kan Tuhan dosa awal, dosa akhir kan sudah diampuni. Apa jawabnya Rasulullah? Afala akunu abdan syakur. Apakah saya tidak menjadi hamba yang banyak bersyukur? Syukuri apa? Nikmat diwujudkan, nikmat diberikan bantuan terhadap wujud tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan dengan doa kita ini Allah senantiasa menolong kita merubah terhadap kehidupan kita, kehidupan yang lebih diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah golongan orang ahli iman, ahli tauhid, ahli Islam sampai anak keturunan kita nanti. Bibarakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin ala syahadatina sahabi sayyidina rasul ajma'in hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi judika fadlika wa karamika ihtasana bi ridhaka maghfiratika fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hayatana hayatan istiqamah waj'al mautana bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna wa auladana wa zawjatina wa talamidana wa qaumana min ibadikal muttaqin wa min ibadikal sholihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Allahumma ij'alna waj'alhum minasyu'ada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka dari golongan orang-orang yang bahagia. Wala taj'alna waj'alhum minal asqiya'il mardudin. Janganlah kau jadikan kami dan mereka orang-orang yang celaka, yang tertolak amalnya. Waj'alna minal aghniya'i syakirin ala ni'amika qaliliha wa kasiriha. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kaya, yang mensyukuri terhadap sedikit dan banyaknya nikmat-Mu. Wala taj'alna minal fuqara'il ladzina yakfuruna ala ni'amika qaliliha wa kasiriha. Dan janganlah Engkau jadikan kami dan mereka golongan orang-orang yang melarat, yang mengkufuri nikmat-Mu sedikit dan banyaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.